Semua usia tunduk pada cinta, dan itulah yang diputuskan oleh tokoh utama film ini. Seorang calon mahasiswa dan seorang wanita yang 2 kali lebih tua darinya menyadari bahwa mereka dipersatukan bukan hanya oleh kecintaan pada buku, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih, tanpa membayangkan bagaimana semuanya akan berakhir. Film diawali dengan diperkenalkan seorang remaja bernama Safa. Dia adalah calon mahasiswa yang orang tuanya akan pergi ke Venesia. Mereka tidak membawa putranya karena ia mempersiapkan ujian masuk dan perlu mengejar ketertinggalan. Setelah ditinggalkan sendirian di rumah, Safa minum-minum alkohol milik ayahnya dan mencari tutor sastra asing. Setelah mendapatkan tutor yang tak jauh dari rumahnya, ia berniat pergi keesokan paginya. Sesampainya di sana dia bertemu Anna Germanova dan menerima tugas pertamanya untuk membaca karya Gustav Flow dan Madame Bovy. Safa kecewa karena pelajaran hanya berlangsung beberapa menit, tetapi dia menerima pekerjaan rumah untuk membaca buku tersebut dan menulis ulasan singkat. Keesokan paginya, Safa datang ke kelas agak terlambat dan memberi Anna Germanova sebuah kaset berisi film horor. Setelah meninjau pekerjaan Safa tentang karya Gustav Flow, Anna memberikan beberapa komentar yang menunjukkan bahwa siswa tersebut dicirikan sebagai infantilisme dan maksimalisme remaja. Meskipun demikian, ia adalah siswa yang sangat cerdas dan pintar. Anna memutuskan untuk mengungkapkan lebih detail gambaran Emma dari karya Madame Bovy. Safa mendengarkan dengan saksama gurunya, memandang gurunya seolah-olah dia seorang wanita biasa, mengagumi bentuk dan lekuk tubuhnya. Dia juga melihat betapa hormatnya gurunya memperlakukan bunga dan dia mulai merasa simpati kepada wanita yang mengajarinya sastra asing itu. Saat hendak pulang, Safa bertanya apakah Anna aktif di media sosial, namun Safa mengetahui bahwa dia praktis dan jarang menggunakan internet. Sekembalinya ke rumah, siswa itu mengabaikan teman-temannya dan menolak untuk bertemu. Sementara itu, Anna, yang memutuskan untuk menonton film horor yang diberikan oleh Safa. Keesokan paginya, siswa itu bergegas ke pelajaran ketiganya dan mengetahui bahwa gurunya mengalami kecelakaan kecil karena pipa air yang pecah. Safa membantu menyelesaikan masalah dan mematikan pasokan air. Setelah itu dia memperbaiki pipa dan menyelesaikannya walaupun kebasahan. Beberapa menit kemudian, Anna dan Safa memulai pelajaran mereka. Untuk mencegah siswa itu duduk telanjang karena kaosnya yang sedang dikeringkan, Anna memberinya salah satu miliknya. Safa mengerjakan PR-nya dengan baik dan memperlihatkan gambar Emma dari buku yang menginspirasi Anna. Pada suatu saat, Anna tidak memperhatikan apa yang dikatakan siswa itu dengan saksama. Anna hanya mengamati siswa yang muda dan tampan itu. Setelah tersadar, wanita itu menyarankan untuk menghentikan kelas karena sesi pelajarannya telah berakhir untuk hari ini. Постепенного душевного роста, как цветам, которые питают радость, воодушевление. Вирус пускал ее в волосы, дождь, ветер и солнце. Какой из портретов Эммы самый точный? Beberapa saat kemudian, wanita itu dikunjungi oleh adik perempuannya, Marina, yang mengundang Anna untuk mengunjunginya untuk ulang tahun putranya. Anna menerima undangan itu dan keesokannya ia memberi selamat kepada keponakannya. Setelah itu dia bertemu dengan tamu-tamu lainnya, terutama Peter, seorang pria parubaya yang terhormat dan kaya yang memiliki pabrik furnitur. Pria itu memperhatikannya dan mengundang Anna untuk datang ke rumahnya. Anna tersinggung dengan tawaran untuk pergi ke rumahnya karena dia tidak tertarik pada hubungan. Wanita itu takut untuk mengakuinya, tetapi dia menatap dengan penuh minat bukan pada pria itu, tetapi pada keponakannya sendiri. Dia mulai terang-terangan menolak Peter dan mengabaikan perhatiannya. Marina memperhatikan ini dan meminta saudara perempuannya untuk bersikap lebih baik, karena sebenarnya ia ingin menjodohkannya, tetapi Anna tidak suka berpura-pura. Mereka berdua akhirnya bertengkar dan Anna meminta maaf karena dirinya membuat acaranya tidak nyaman. Anna lalu kembali pulang ke rumah setelah hanya menghabiskan beberapa menit di perayaan itu. Keesokan harinya, Safa tiba sedikit lebih awal daripada waktu yang telah ditentukan.
Safa memperhatikan bahwa pintu apartemen terbuka. Begitu masuk, Safa melihat gurunya itu sedang berpakaian dan semakin tertarik padanya. Anna merasa malu di depan Safa, jadi dia cepat-cepat mengenakan pakaiannya dan meminta remaja itu untuk tidak mengintip. Di akhir pertemuan, wanita itu mengembalikan kaset film horor itu dan berterima kasih kepada mahasiswi itu atas hadiah yang bagus. Вот твой диск. Я все-таки посмотрела. Di malam hari, Safa memikirkan Anna hingga sulit tidur. Keesokan paginya, remaja itu memberi bunga kepada Anna dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan simpatinya. Dia mendekati wanita itu mengisyaratkan bahwa dia menginginkan ciuman meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh. Namun, Anna tergoda dan mereka saling berciuman. Pasangan itu merasakan sesuatu di antara mereka, tetapi menyadari bahwa ini tidak sepenuhnya benar. Dalam perjalanan pulang, Safa menelepon seorang teman dan menyarankan untuk mengadakan pesta dengan teman-teman sekelasnya. Sementara itu, Anna mendaftar di media sosial untuk melihat foto-foto Safa. Pertemuan berikutnya dimulai dengan Anna menolak untuk melanjutkan pelajaran. Dia mengerti bahwa hubungan yang tidak biasa ini tidak akan mengarah pada hal yang baik dan menyarankan tutor yang lebih berpengalaman. Safa tidak mendengarkan wanita itu dan menanggalkan pakaiannya. Anna yang mengetahui itu sangat malu. Dia takut membuka matanya tetapi menyerah pada godaan yang mengakibatkan pasangan itu menikmati waktu yang menyenangkan. Здесь. Setelah itu, Safa memutuskan untuk membuka semua tirai agar sinar matahari memenuhi ruangan. Dia jatuh cinta pada tutornya dan tidak malu berada di dekatnya meskipun ada perbedaan usia. Akibatnya, kelas mereka tidak lagi memiliki format biasa. Pasangan itu menghabiskan banyak waktu bersama, belajar sastra asing, makan malam, dan menikmati waktu yang sempurna hingga pagi hari. Terlepas dari perbedaan usia, mereka merasa nyaman bersama dan sepertinya akan seperti ini selamanya. Suatu hari, Anna bertemu tetangga barunya, Dmitri, si intelektual yang menunjukkan simpati, tetapi wanita itu tidak memperhatikannya, menolak pujian dari pria yang tidak dikenal. Sementara itu, anak-anak sekolah mengadakan pesta rumah. Safa tidak memperhatikan para gadis, tetapi teman-temannya menyarankannya untuk memperhatikan Mariana lebih dekat. Gadis itu terus-menerus memperhatikan Safa, membuka simpati dan ketertarikannya padanya. Segera sebuah permainan dimulai, di mana semua orang berbicara tentang keinginan mereka. Gadis itu menyatakan di depan semua orang bahwa dia ingin menghabiskan malam itu dengan Safa dan menempatkannya dalam posisi yang canggung. Alkohol mendekatkan pasangan itu. Akibatnya, Safa dan Mariana menikmati waktu bersama, bangun di ranjang yang sama di pagi hari. Safa menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena bolos kelas. Ia baru menemui Anna di malam hari. Pria itu mengakui bahwa ia telah berselingkuh dan mengharapkan permaafan, tetapi wanita itu menerima berita itu dengan tenang. Merasa bersalah, Safa menyiramkan air ke dirinya sendiri dan menampar wajahnya untuk menghukumnya atas kesalahannya. Anna lalu mengundangnya makan malam dan minum obat sakit kepala. Ia mengerti bahwa ia tidak akan bisa mempertahankan remaja itu karena usianya dan wajar jika teman-temannya memperhatikannya. Meskipun sudah memaafkan, Anna masih memikirkan Safa. Begitu Safa pergi, Anna menemukan foto-foto Mariana di internet dan menyadari bahwa Mariana bukanlah saingannya karena kemudaan dan kecantikannya. Keesokan paginya, gadis itu bertemu Safa di dekat pintu masuknya dan meminta untuk berkunjung karena ia lupa barang penting di rumahnya. Ternyata gadis itu meninggalkan beranya dan melakukannya dengan sengaja agar ia bisa berkunjung lagi. Mariana menawarkan untuk naik loteng dan menghabiskan waktu bersama, tetapi pria itu menolak mentah-mentah. Gadis itu menawarkan persahabatan dan membenarkan apa yang terjadi sebagai hubungan yang gagal. Safa setuju untuk berteman, tanpa menyadari bahwa Mariana telah mencoba mencuri hatinya. Di malam hari, Safa pergi ke bertemu Anna yang mengenakan gaun malam. Anna telah menyiapkan makan malam romantis, tetapi Safa menyarankan untuk berjalan-jalan di taman. Saat berjalan bersama, Anna merasa canggung karena perbedaan usia dan opini publik.
Safa mencoba meraih tangannya, tetapi Anna menolaknya karena takut akan gosip. Namun Anna menyadari bahwa ia telah menyinggung perasaan Safa dan menenangkannya dengan ciuman manis. Sekembalinya ke rumah, pasangan itu menikmati waktu romantis, bersenang-senang, dan tidak lagi merasa malu baik dengan perasaan mereka maupun dengan tetangga mereka yang ingin tahu. Setelah kencan, malam itu Safa pulang, tetapi bertemu Mariana di dekat pintu masuk rumah Anna. Pertemuan mereka tidak sengaja, tetapi wanita itu menyadarinya dan menduga bahwa Safa berbohong kepadanya, bahwa Safa berkencan dengan dirinya dan teman sekelasnya. Keesokan paginya, Anna melihat Safa bersama teman-teman lainnya, tetapi Safa tidak bereaksi sama sekali terhadap fakta bahwa Anna berdiri di dekatnya dan pergi bersama teman-temannya untuk bersepeda. Anna mencoba membandingkan dirinya dengan gadis itu, menyadari bahwa peluangnya tidak sama. Setelah bertemu kembali dengan tetangganya, wanita yang kecewa itu mengundangnya ke rumahnya, yang mengakibatkan Anna dan Dimitri akhirnya bersenang-senang. Safa datang berkunjung dan bertemu dengan Dimitri, tidak mengerti apa yang dilakukannya di apartemen wanita itu. Safa memulai keributan karena cemburu, memecahkan piring, dan Anna mendorong Safa pergi. Ketika Safa memutuskan untuk pergi, Anna menghentikannya dan pasangan itu tidur bersama. Keesokan paginya, Safa bangun dan melihat alat kontrasepsi pria. Menyadari apa yang dilakukan Anna dan tetangganya, remaja itu merasa kecewa dan pulang. Karena telah kecewa pada wanita itu, Safa menarik diri untuk bertemu. Safa membereskan rumah dan menunggu orang tuanya kembali. Setelah tiba dari luar negeri, orang tuanya memberi putra mereka oleh-oleh, namun ibunya menyadari bahwa dia sama sekali tidak bersemangat. Beberapa saat kemudian, Safa berlari untuk menemui Anna, dan melihat bahwa Anna sedang depresi di apartemennya yang berantakan. Menyadari bahwa Anna telah mengakhiri hubungannya yang selama ini romantis, Safa akhirnya pergi. Setelah lama mereka tak bersama, Safa kini telah masuk universitas dan mulai berkencan dengan seorang gadis. Saat berjalan-jalan, remaja itu melihat Anna dan memutuskan untuk mengikutinya. Pada suatu titik, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengejar wanita itu dan memanggilnya dengan namanya. Anna berbalik dan menatapnya, menyadari bahwa ini bukanlah akhir. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.